Halo Sobat Jam 7 Pagi Channel. Di cerita pagi ini kita akan membahas tentang lansia dan bagaimana cara kita membuat senang mereka. Menjadi seorang lanjut usia atau lansia adalah suatu proses kehidupan yang harus kita lewati suatu saat nanti. Sebenarnya apa arti lanjut usia itu sendiri? Menurut Wikipedia, seorang dikatakan lansia apabila usianya memasuki 65 tahun ke atas. Dan lansia bukanlah suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Penurunan kemampuan tubuh yang dimaksud di sini adalah penurunan tubuh dalam membentuk antibodi dan penurunan untuk tumbuh, sehingga menimbulkan berbagai keluhan kesehatan yang dapat membatasi pergerakan mereka untuk beraktivitas seperti muda dulu. Berikut adalah contoh penyakit yang sering diderita oleh para lansia yang sangat memerlukan perhatian. Alzheimer adalah penyakit berupa hilang ingatan atau memori secara progresif sehingga membuat lansia kesulitan berpikir yang membuat dia sulit juga mengambil keputusan. Lansia juga mengalami demensia atau penurunan daya ingat yang di masyarakat kita disebut pikun. Sebab itu seringkali kita jumpai lansia yang tersesat, tidak tahu arah pulang, bahkan mengingat siapa dirinya sendiri. Boleh jadi penyebabnya adalah ini. Sedih sekali ya guys. Karena banyaknya perubahan yang terjadi, seorang lansia juga bisa mengalami stres loh Sobat Jam 7 Pagi. Yaitu stres yang lebih mengacu pada suatu perasaan rendah diri, perasaan tidak diinginkan, dan perasaan tidak dicintai. Oleh karena itu, mereka meminta perhatian pada orang lain, terutama keluarganya. Tapi sayang sekali, bagi sebagian orang, hal itu dianggap merepotkan. Berikut cara kita menyenangkan para lansia, khususnya orang tua kandung kita yang beranjak lansia. Let's check it out. 1. Hormati mereka dengan cara menyapa mereka dan ajak bicara dengan bahasa yang sopan ya guys. Jangan gunakan bahasa gaul, kadang mereka tidak mengerti. 2. Akui keberadaan mereka dengan cara mengajak mereka bersosialisasi atau bertemu orang-orang sehingga timbul juga rasa percaya diri. Yang ketiga, sabar mendengarkan mereka. Umumnya lansia sangat suka bercerita, meskipun itu dengan topik yang diulang-ulang karena bagi mereka itu menarik. Walaupun kamu tidak nyambung dengan topik yang dibicarakan, hanya dengarkan saja. So, yang sabar ya guys. 4. Tanyakan kabar mereka. Meski kamu tidak bisa menemui mereka setiap waktu, setidaknya telepon untuk memberitahu kabarmu maupun mengetahui kabar mereka. Hal itu menunjukkan kamu peduli dan para lansia merasa dia orang yang penting bagi kamu. 5. Membiarkan mereka melakukan kesenangannya atau hobinya. Kamu cukup mengawasi atau membantunya jika itu dirasa memberatkan. Melakukan kegemaran dapat menimbulkan rasa bagi lansia bahwa dia masih berguna guys. Contoh, apakah nenekmu suka memasak? Jangan lupa beri pujian akan rasa masakannya ya. Atau kakekmu bersikeras ingin membantu membuang sampah. Percaya saja padanya. Jangan lupa ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya ya guys. Di sini menghargai hal-hal yang kecil yang dilakukan oleh mereka sudah membuat mereka sangat bahagia.
6. Perhatikan makanan dan minuman mereka. Para lansia biasanya mengalami turun nafsu makan atau pantang dengan makanan tertentu akibat suatu penyakit yang dideritanya. Makanan dengan tekstur yang lunak atau tidak alot lebih disukai karena terasa nyaman di mulut mereka yang mulai ompong. Lebih menyenangkan lagi jika makanan dan minuman itu disajikan dalam suasana makan yang hangat di tengah keluarga. Para lansia merasa mereka sangat diperhatikan sekali, guys. Dijamin langsung membuat selera makan para lansia bertambah. 7. Berikan mereka semangat untuk bergerak atau melakukan olahraga fisik meskipun itu ringan untuk melemaskan otot-otot kaku mereka sehingga terhindar dari nyeri sendi atau artritis. Selain senam, bersepeda juga bagus bagi lansia dengan catatan tidak terlalu jauh dan medan tidak terlalu berat. Bersepeda bermanfaat meningkatkan kinerja jantung dan apabila dilakukan pagi hari, sinar matahari yang penuh vitamin D memperkuat imun tubuh. 8. Habiskan waktu atau me time bersama mereka ke tempat-tempat yang tenang dan menyenangkan. Kegiatan ini bisa memperkuat bonding atau ikatan kasih sayang di antara keluarga semakin kuat antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini semakin menumbuhkan bahwa mereka sangat dicintai dan disayangi oleh orang-orang dan keluarga di sekelilingnya. Mereka menjadi tenang dalam menjalani masa tua atau pensiun karena selalu diperhatikan. Dan yang ke-9 adalah hibur mereka dengan senyuman dan pelukan hangatmu ya guys. Lagi-lagi para lansia akan merasakan bahwa mereka begitu dipedulikan, diperhatikan dan disayangi. Senyuman dan pelukanmu menandakan suatu dukungan dan mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Inti dari semua ini Sobat Jam 7 Pagi adalah sayangi dan beri perhatian yang tulus untuk para lansia, khususnya orang tua kandung kita yang sudah mulai lanjut usia. Tentu kita masih ingat bagaimana keadaan kita masih bayi yang belum bisa apa-apa dan masih memiliki keterbatasan, dibimbing dan dibantu dengan sabar oleh ibu kita. Mulai dari makan dan minum, membantu berjalan, membersihkan badan atau gigi kita. Bahkan ibu selalu ada untuk menemani bermain dan menghibur kita jika sedih. Di kehidupan kita, peran ayah juga gak kalah penting ya guys. Selain ayah seorang pencari nafkah, ayah juga memberikan rasa aman dan nyaman dalam hidup kita. Beliau juga sabar menemani kita belajar dan memberikan ilmu yang dimilikinya. Bahkan ayah bisa jadi sahabat dan teman curhat yang gak kalah asik loh. Sampai di sini kita dapat memahami bahwa dulu kita itu sungguh merepotkan ya guys. Dan sekarang giliran mereka. Apakah kamu lebih sayang dan sabar dalam menghadapi orang tua kita yang telah lanjut? Sayangilah dan cintai mereka seperti mereka menyayangi dan mencintaimu. Baik atau buruknya, itulah yang terbaik dilakukan mereka untukmu. Terima mereka dan berbesar hati memaafkan kesalahan orang tua. Kemudian, lihatlah keajaiban apa yang terjadi di hidupmu. Lakukan dan ubah sikapmu sekarang sebelum ada penyesalan di kemudian hari ya Sobat Jam 7 Pagi. By the way, sampai di sini cerita pagi hari ini.
Semoga bermanfaat untuk pemirsa dan sobat jam 7 pagi. Dah.